Berita terbaru hari ini dilansir dari wartaekonomi.co.id. Tinggalkan Anies Baswedan dan kembali ke pangkuan Jokowi disebut hanya akan buat Nasdem rugi bandar. Surya Paloh siap-siap saja. Menjadi pengusung pertama Anies Baswedan sempat disebut buat geram Presiden Jokowi hingga muncul isu reshuffle para menteri Nasdem. Ketua Umum Surya Paloh makin sulit ditebak soal manuver yang ia lakukan akhir-akhir ini. Mengenai hal ini, wartawan senior dari Forum News Network, Hersubeno Arif, mengungkapkan opsi Surya Paloh kembali ke pangkuan Jokowi dan meninggalkan Anies Baswedan bukanlah pilihan yang tepat. Memang Surya Paloh akhir-akhir ini melakukan manuver politik dengan mendatangi Ketua Umum Partai Golkar, dan kita tahu juga sendiri bahwa Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mendatangi Sekber Gerindra dan PKB. Kalau sampai hal ini terjadi pada Nasdem, maka Nasdem akan zonk, ujar Hersubeno dalam kanal YouTube Off the Record PNN. Hal itu Hersu ungkapkan menyoroti masih mungkinnya Anies Baswedan ditinggal partai pengusungnya saat ini mengingat pendaftaran capres masih sangat lama. Ini masih belum final untuk dukungan dari 3 partai. Masih mungkin berubah. Kenapa? Karena itu masih tanggal 19 Oktober pendaftaran jelasnya. Mengenai Nasdem yang akan zonk apabila putar arah dan kembali ke Jokowi, Hersu mengatakan hal ini berlandaskan kenyataan bahwa Nasdem secara historis merupakan partai penguasa, bahkan menjadi pendukung lawan Anies di Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, yakni mendukung Ahok. Nah, jadi dikatakan oleh Hersubeno Arif bahwa jika Nasdem meninggalkan Anies itu adalah salah atau langkah yang keliru ya guys. Kini setelah memilih Anies, maka pada dasarnya menurut Hersu, para pemilih Nasdem yang dulu mulai pergi dan diisi oleh pemilih baru basis pendukung Anies. Jika memilih balik ke Jokowi, maka posisi Nasdem akan sulit karena secara pemilih akan kehilangan banyak suara. Kalau dia tiba-tiba balik lagi nggak jadi pendukung Anies, ya dia nggak dapat apa-apa. Di kanan dia nggak dapat, di kiri dia sudah ditinggalkan jelasnya. Karenanya, Hersu menilai Surya Paloh harus menghitung benar-benar langkah yang akan diambil. Ini yang mesti saya kira Pak Surya Paloh pasti kalkulasinya tidak sederhana, ungkapnya. Jadi gini guys, kan Nasdem sudah mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Nah, jika Surya Paloh meninggalkan Anies, maka kemungkinan Nasdem akan kehilangan lebih banyak suara untuk di pemilu 2024 nanti. Alasannya ya kita tahu sendiri, setelah Nasdem memilih Anies, maka itu sama saja para pendukung Ahok yang menjadi lawan Anies itu pergi meninggalkan Nasdem. Dan sekarang pendukung Nasdem didominasi oleh basis para pemilih Anies Baswedan. Ya kita sih tahulah gimana Surya Paloh atau Pak Surya Paloh itu gak bakal ninggalin Anies ya, pasti akan komitmen dengan partainya atau tetap akan mengusung Anies di Pilpres 2024. Nah, gimana tanggapan kalian? Silahkan komentarnya di bawah ya guys. Berita terbaru hari ini, duet Ganjar Erik dinilai cocok maju di Pilpres 2024. Ini alasannya. Berita ini dilansir dari tribunnews.com. Duet bakal calon presiden dan wakil presiden, Gubernur Jawa Tengah Jateng Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir dinilai potensial maju pada pemilihan presiden Pilpres 2024 mendatang. Pasalnya, duet Ganjar Erik disebut sebagai duit tunggal untuk memajukan Indonesia ke depannya. Seperti diungkapkan oleh Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta, Profesor Mudhofir Abdullah, ia melihat duet kepala daerah dan menteri tersebut sangat cocok untuk menjadi pemimpin Indonesia. Pak Ganjar dan Pak Erick Thohir adalah pemimpin yang luar biasa dan saling melengkapi. Yang satu lama di bidang politik, yang satu lama di bidang ekonomi. Pemimpin untuk kemajuan Indonesia ke depannya, tutur Profesor Mudhofir, seperti dikutip dari Tribun Jateng Minggu 5 Februari 2023. Kecocokan duet ini terutama jika dilihat dari rekam jejak keduanya yang dianggap sangat bagus.
Seperti diketahui, pengalaman Ganjar dalam kepemimpinan sangat panjang. Ia berhasil memimpin Jateng selama 2 periode hingga saat ini. Selama kepemimpinan Ganjar, angka kemiskinan di Jateng berhasil menurun, hampir menyentuh angka 5%. Penurunan ini berhasil dilakukan lantaran dilakukan penggalakan berbagai program pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia atau SDM. Ia juga gencar memberdayakan masyarakat melalui UMKM di berbagai daerah di Jawa Tengah. Sedangkan Erick Thohir sebagai profesional yang saat ini berkecimpung di dalam pemerintahan, rekam jejaknya di dalam pemerintahan dinilai berhasil menjalankan BUMN, bahkan dijuluki sebagai menteri terbaik dan andalan Presiden Jokowi atau Joko Widodo. Erick Thohir juga gencar menggagas dan menggalakkan program yang pro terhadap perekonomian masyarakat. Nah, jadi katanya sih Ganjar dan Erick Thohir itu cocok untuk memimpin Indonesia ke depannya. Karena Ganjar sudah memimpin Jawa Tengah selama 2 periode hingga saat ini ya guys. Dan juga Erick Thohir katanya sebagai menteri terbaik Jokowi, yaitu menteri BUMN. Nah, gimana tanggapan kalian semuanya? Belum beres nih beritanya. Dikatakan di mana program-program tersebut diantaranya adalah Mekar, Kur, Makmur, Rumah BUMN, Santripreneur, Solusi Nelayan, dan Sambrani Fund. Maka dari itu, Profesor Mudofir yang merupakan akademisi Jateng ini melihat Ganjar dan Erick adalah pasangan serasi untuk memimpin Indonesia ke selanjutnya. Pasangan Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Erick Thohir adalah pemimpin yang bisa mempersatukan negara dan memajukan bangsa Indonesia katanya. Jadi gimana kalian semuanya ya, setiap orang bolehlah memberikan haknya, mengatakan sesuatu gitu ya. Jadi itu saja guys berita terbaru. Terima kasih yang sudah menonton dan salam.